Video ini adalah mukaddimah bagi video yang berikutnya yang akan kita bahas tentang bagaimana yang kita yakini dari pendapat fikih akan kehalalan rokok. Jadi video ini hanyalah mukaddimah yang perlu kami sampaikan sebelum kami membahas video berikutnya yang akan membahas tentang permasalahan fikih yang berbicara tentang bahwasanya rokok berada di hukum asalnya, yaitu mubah. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalannya. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. Itu yang nanti kita bahas. Dan bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan, kedustaan dan fitnah besar yang nyata. Seperti kami mancing bersama Abu Janda. Abu Janda siapa? Gua nggak kenal. Abu Janda siapa, Jal? Mancing sama janda kali. Kok Abu Janda, Jal? Ngapain sama bapaknya janda? Abu Janda siapa, ya Allah? Dituduhkan bahwasanya kami masih bermain musik, jari-jari kami kapalan karena megang gitar. Ini dari mana? Dulu kita bermain musik, iya. Dulu mendarah daging dari kecil musik. Kita bisa bahasa Inggris dari musik. Gak pernah kita kursus. Pernah kursus bentar, terus tempat kursusnya dibom. Akhirnya berhenti. Iya, musik mendarah daging pada kita. Lidah kita terarahkan dulu untuk bisa bahasa asing. Itu dengan musik. Dulu. Tapi dia bilang, kami masih main musik. Jari kami kapalan megang gitar. Allahu Akbar. Ya. Setelah kami ketahui keharaman musik, maka kami tinggalkan sedikit demi sedikit. Kami yakini keharamannya dan efeknya melemahkan jiwa, mewariskan kemunafikan, bikin kita nggak berani perang di atas jalan yang hak. Itu efek musik. Kami tinggalkan dikit-dikit. Kalaupun udah mendarah daging musik, lu tahu gue udah, lu kan tukang bongkar YouTube. Kita tinggalin kalau emang haram. Kalau emang kita yakini keharamannya, kita tinggalin musik. Dusta, wallah dusta. Tapi apakah kami rahasiakan bahwa kami merokok? Enggak juga sih sebenarnya. Materi ini sering anak sebut di kajian-kajian umum anak sebenarnya. Baik, yang suka datang kajian sering dapat ini. Beberapa video kami juga, beberapa juga di videoin dari dulu. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Arab-Arab Indramayu, Arab-Arab Purwakarta, mereka tahu kok. Arab-Arab Krukut, tempat kita, mereka tahu. Teman-teman nongkrong dan lain-lain tahu kok. Anda ngerokok depan mereka, biasa. Cuman memang bukan sesuatu yang aneh akan umbar di depan kamera, memang bukan. Atau depan orang yang kira-kira belum siap lihatnya. Sebisa mungkin Anda sembunyikan dari kamera. Karena menghindari apa? Menghindari keributan begini nih, yang nggak penting nih. Keributan yang akhirnya ditunggangi dan digoreng sama ahli bid'ah dan orang-orang menyimpang yang emang dasarnya mau ngebunuh dakwah sunnahnya. Ini yang dihindari. Untuk yang banyak bertanya di WA, berangkat dari perhatian mereka, bro, siapa sih itu yang upload? Siapa sih itu yang upload? Pada bertanya begitu. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Uploader itu, video itu, salah seorang kawan kami, dia IO trip mancing. Dia IO-nya memang. Dia upload video itu sejak tahun lalu ternyata. Ana yang nggak tahu, Ana nggak pakai medsos. Sama sekali Ana nggak pakai medsos. Dia Chinese dan dia Nasrani. Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah.
Dia nggak berniat buruk sama sekali ketika ngupload video itu. Emang fix berangkat dari ngeblanknya dia aja tentang dunia kita. Nggak mungkin juga Anda tegaskan kepada teman-teman yang mancing, jangan gue di luar begini nih, gue di luar begini. Oh, tadi katanya belagu lagi. Enggak, kita sebisa mungkin nyumpet. Nggak mau bilangin orang siapa kita. Ya. Dan dia sudah minta maaf dengan tulus. Ketika tahu ini terjadi, dia minta maaf. Bahkan dalam minta maaf suaranya goyang mau nangis. Dan dia berkata, gue bisa bantu apa yang harus gue lakukan. Luar biasa. Maka Anaf pun memaafkannya dan mendoakan hidayah baginya. Allah yahdi. Tapi qadarullah terjadi yang terjadi. Namun ala kulli hal, di antara nikmat besar yang kami syukuri adalah dari antara sekian banyak nilai yang menjadi serangan mereka selama ini kepada kami, termasuk apa yang terjadi akhir-akhir ini, tidak ada satupun permasalahan yang bersifat usul atau manhajiyah yang mereka serang pada kami. Yang dengan itu tercelak manhaj kami dan terhitung kami menyimpang. Sesungguhnya kami menunggu koreksi yang bersifat penyimpangan manhaj. Itu akan menjadi nasihat besar bagi kami apabila memang ada pada kami. Selama ini kami melakukan pengingkaran kepada hamba-hamba Allah, baik individu maupun kelompok-kelompok dan organisasi tertentu. Apa yang kami ingkari adalah permasalahan-permasalahan usul dan manhaj yang memang harus diingkari, harus ditegaskan. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di situ sejak zaman salaf. Apabila kita memang mengikuti konsep salaf, permasalahannya ini penuntut ilmu nggak tahu yang mana yang usul, yang mana yang bukan, yang furu, yang ijtihadiyah. Ini nggak tahu, tabu hal ini buat mereka. Akhirnya banyak mereka yang berangkat dari ketidaktahuan ikut nyerang kita. Tapi tulus dalam niat membela agama, kami yakin masih banyak berangkat dari ketidaktahuan dan kebelum pahaman mereka tentang bagaimana mapping agama ini. Ada pengajian-pengajian yang ada nggak pernah bahas itu, jauh dari pembahasan-pembahasan konsep beragama demikian, manhaj beragama yang seharusnya demikian. Karena memang harus diingkari dan diperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya manhaj. Itu bentuk konsep ahlus sunnah, bentuk manhaj ahlus sunnah, sikap demikian. Itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, nasihat, serta bentuk cinta ahlus sunnah kepada para hamba Allah. Kita mencintai hamba Allah yang lain, kita mencintai keselamatan baginya sebesar kita cinta keselamatan untuk diri kami. Dari situ kami peringatkan dia dari orang-orang yang menyimpang tuh, supaya mereka nggak terjerumus ke dalam penyimpangan. Ini bentuk cinta kita. Jadi kita tegaskan hal itu out of love, berangkat dari cinta, bukan dari hatred, bukan dari kebencian personal. Tidak. Itu perkara usul, perkara manhaj yang kami ingkari dan memang harus kami ingkari ketika ada penyimpangan demikian. Yang praktik demikian berjalan memang sejak zaman salaf dahulu. Permasalahannya demikian, para penuntut ilmu nggak tahu mana usul, mana yang furu. Dan bukan tempat kita sekarang, bukan kesempatan ini untuk jelasin dan kasih kuliah untuk jelasin mana usul, mana furu. Maka sekali lagi apabila memang ada pada kami penyimpangan usul atau manhaj, maka mohon dikoreksi segera. Kami akan segera beristighfar dan bertaubat apabila memang demikian adanya. Karena hak, bagaimanapun alhamdulillah, lebih kami cintai daripada apapun insya Allah. Al-haq ayyutaba. Perkara yang hak, lebih berhak untuk diikuti. Semua permasalahan yang dituduhkan kepada kami adalah masalah-masalah teknis dan furu' ijtihadiyah yang mereka blast dan manfaatkan dan goreng oleh sebagian kaum menyimpang. Mereka kaum yang selama ini kami ingkari usul dan manhaj mereka, memang kebid'ahan atau kekufuran dan kerusakan atau penyimpangan mereka, atau kaum-kaum yang numpang tenar mencari viewers yang tanpa malu ikut berbicara dan berkomentar tanpa ilmu di dunia gaib, dunia maya. Fungsi mereka melakukan hal tersebut, apa tujuan mereka? Untuk meraih keuntungan pribadi, pencitraan diri mereka. Numpang tenar, nebeng tenar, gak punya prestasi diri, dia naikin apapun yang dia bisa naikin supaya ikut naik.